Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arjuna Baskara Iqmal, bisa dipanggil Bagas, dengan NIM 2410933018 dari kelompok 30B, penelitian operasional 1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang linear programming dan integer linear programming. Langsung masuk saja. Konsep dasar linear programming dan NLP. Linear programming itu merupakan metode optimasi matematis untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan linear dengan kendala-kendala yang juga berbentuk linear. Ciri khas dari LP ini sendiri, yang pertama ada variabel keputusannya bersifat kontinu, yang kedua hubungan antar variabelnya bersifat linear, dan yang ketiga diselesaikan dengan metode simpleks atau grafik. Contoh dari linear programming ini adalah menentukan jumlah produk A dan B yang diproduksi agar produksi maksimal. Yang kedua ada integer linear programming atau disingkat ILP. ILP ini adalah perluasan LP di mana sebagian atau seluruh variabel keputusan diharuskan bernilai bilangan bulat atau integer. Ciri khas dari ILP ini, yang pertama ada variabel keputusannya bersifat bersifat atau bernilai integer. Yang kedua lebih kompleks. Dan yang ketiga itu disesuaikan dengan branch and bound serta cutting point. Contoh dari ILP ini adalah menentukan berapa unit mesin yang harus dibeli. Selanjutnya ada komponen dalam linear programming. Yang pertama ada variabel keputusan. Variabel keputusan ini ada variabel yang nilainya dicari atau dioptimalkan, mewakili besaran yang dapat dikontrol oleh pengambil keputusan. Contohnya X1 adalah jumlah produk A dan X2 adalah jumlah produk B. Yang kedua ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini adalah fungsi linear yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan. Terdiri dari koefisien dan variabel keputusan. Contohnya maksimasi Z sama dengan 10x1 ditambah x2, 3x2. Yang ketiga ada fungsi kendala atau constraint. Constraint ini adalah batas-batasan. Batas-batasan ini berupa pertidaksamaan atau persamaan linear yang membatasi linear variabel keputusan sesuai kondisi nyata. Contohnya itu 2x1 ditambah 4x2 kecil dari 200. Dan yang terakhir ada non-negativitas. Non-negativitas ini adalah syarat bahwa variabel keputusan tidak boleh bernilai negatif, karena secara fisik tidak mungkin memproduksi jumlah negatif. Berlaku untuk semua variabel x1, x2 lebih besar daripada 0. Selanjutnya ada bentuk standar linear programming. Bentuk umumnya itu fungsi tujuannya mulai dari fungsi tujuan yang dimana maksimasi atau minimasi z-nya itu sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 dan seterusnya sampai Cn Xn. Dengan constraint seperti berikut, dengan keterangan Cj itu koefisien fungsi tujuan, Aij itu koefisien kendala, B itu nilai kanan atau RHS. Selanjutnya untuk mengubah ke mengubah linear programming ke bentuk standarnya itu yang pertama ada ubah minimasi menjadi maksimasi. Jika minimasi, kalian kalikan fungsi tujuan dengan min satu. Untuk kendala kurang dari, tambahkan select variable. Contohnya 2x1 tambah x2 tambah x1 sama dengan 10. Kalau untuk kendala besar dari, tambahkan surplus variable. Contohnya itu x1 tambah x2 dikurang x1 sama dengan 5. Dan yang terakhir ada artificial variable. Tambahkan AK untuk mendapatkan basis awal jika diperlukan. Selanjutnya macam-macam solusi dalam linear programming. Yang pertama ada solusi optimal. Solusi optimal ini solusi yang nilai variabelnya itu memenuhi semua kendala dan menghasilkan nilai fungsi tujuan terbaik, baik itu maksimum atau minimum. Bisa berupa unique optimal atau multiple optimal. Yang kedua ada solusi invisible, yang dimana tidak ada nilai variabel yang dapat memenuhi semua kendala secara bersamaan. Ya, reversible kosong. Ini disebabkan kendala yang saling bertentangan atau terlalu ketat. Selanjutnya ada solusi tidak terbatas. Solusi tidak terbatas ini, fungsi tujuan dapat terus meningkat atau menurun tanpa batas karena tidak ada kendala yang membatasinya. Biasanya terjadi jika ada kesalahan formulasi model. Lalu yang terakhir ada solusi degenerasi, yang dimana salah satu variabel basis bernilai nol dalam solusi optimal. Bisa menyebabkan cycling pada metode simplex. Ditangani dengan aturan blend atau perturbasi. Lalu ada poin selanjutnya itu macam-macam integer programming. Yang pertama ada pure ILP atau bisa disebut pure integer linear programming, yang dimana semua variabel keputusan ini harus bernilai bilangan bulat. Untuk pengaplikasiannya itu biasanya ada di penjadwalan, penugasan, dan pemilihan proyek. Contohnya itu berapa unit mesin yang dibeli, berapa tenaga kerja yang direkrut. Yang kedua ada mix ILP, yang dimana sebagian variabelnya itu bernilai integer dan sebagiannya itu boleh kontinu. Pengaplikasiannya biasanya di perencanaan kapasitas, logistik, dan supply chain. Contohnya jumlah pabrik itu nilainya integer, volume produksi itu nilainya kontinu.
Lalu yang terakhir ada binary integer programming, yang dimana variabel putusannya hanya boleh bernilai 0 atau 1. Pengaplikasiannya biasanya di knapsack problem, capital budgeting, sama job scheduling. Contohnya itu apakah proyek ini diambil atau tidak. Kalau satu iya, kalau nol tidak. Lalu ada studi kasus, eh, yaitu optimasi keuntungan home industry martabak 88. Bersumber dari sini, home industry martabak 88 ingin memaksimalkan keuntungan harian dari dua produk yang variabel pertamanya martabak manis, variabel keduanya martabak telur. Dan keterbatasan tiga bahan baku seperti pada tabel. Pertama-tama kita formulasi model model linear programmingnya. Di sini variabel keputusannya X1-nya martabak manis, X2-nya martabak telur. Dengan fungsi tujuannya maksimasi Z sama dengan 20.000 X1 tambah 30.000 X2. Dengan constraint 250 X1 tambah 80 X2 kecil dari 25.000. Constraint yang kedua 50 X1 tambah 100 X2 dikurang dari 12.000. Constraint yang ketiga 7 X1 tambah 10 X2 kurang dari 2.000. Kalau untuk proses simpelnya di sini yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan dan constraint menjadi fungsi implisit. Fungsi tujuan diubah karena fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit yaitu karena semuanya bergeser ke kiri. Sedangkan fungsi kendala diubah menjadi bersamaan dengan cara mendapatkan variabel slack. Maka fungsi tujuan dan constraint sebagai berikut. Fungsi tujuannya menjadi Z dikurang 20.000 X1 dikurang 30.000 X2 sama dengan 0. Untuk constraint-nya seperti ini. Nah, data tadi itu kita masukkan ke dalam tabel simplex ini. Fungsi tujuan Z masih bernilai min 20.000 dan min 30.000, yang artinya belum ada keuntungan yang dihitung. Select variabel S1, S2, S3 diisi sesuai kapasitas bahan baku. Ini titik awal sebelum iterasi dimulai. Selanjutnya kita tentukan pivot. Kita lihat nilai paling negatif di baris Z, yaitu min 30.000 di kolom X2. Ini jadi kolom kunci. Lalu kita hitung rasio NK dibagi dengan kolom kunci. Rasio terkecil ada di baris S2 yaitu 120. Ini juga ini jadi baris kunci. Elemen pivotnya adalah angka 100. Lalu baris kunci dinormalisasikan. Semua nilai di baris S2 dibagi 100 sehingga elemen pivot berubah jadi 1. Hasilnya X2 masuk sebagai variabel dasar baru menggantikan S2. Selanjutnya kita perbarui baris Z. Baris Z lama dikurangi dengan min 30.000 dikali baris X2 yang baru. Hasil hasilnya Z sekarang sudah naik ke 3.600.000. Tapi kolom X1 masih min 5.000. Jadi iterasinya harus dilanjutkan. Nah, kita perbarui baris S1 dan S3. Baris S1 dikurangi 80 dikali baris X2 baru. Hasilnya 15.400. Baris S3 dikurangi 10 kali baris X2 baru. Hasilnya 800. Ini untuk memastikan kolom X2 di semua baris bernilai 0 kecuali di baris pivot. Ini ini merupakan hasil dari tabel lengkap iterasi yang pertama. Z sudah 3.600.000, tapi X1 masih min 5.000 di baris Z. Jadi kita mulai iterasi kedua. X1 jadi kolom kunci baru dan rasio terkecil ada di baris S1 yaitu 102,66. Jadi S1 jadi baris kunci dengan elemen pivot 160. Ini hasil iterasi yang kedua. Semua nilai di baris Z sudah nol atau positif. Berarti tidak ada lagi yang bisa dioptimalkan. Solusi optimal sudah tercapai. Produksi 102 loyang martabak manis dan 68 loyang martabak telur per hari menghasilkan keuntungan maksimal 4.113.300. Mungkin sekian saja dari saya yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Gue tapi kalau ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.